Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almaida Putri Nadila Syarif dari kelas C PAI 2019. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi pendidikan Islam yang berjudul Khulafaur Rasyidin. Baik, ini adalah para sahabat Nabi yang menjadi Khulafaur Rasyidin. Ya, pengertian Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin itu berasal dari dua kata. Yang pertama khulafa dan ar-rasyidin. Khulafa sendiri adalah jamak dari khalifah yang berarti pengganti. Sedangkan rasyidin yaitu mendapat petunjuk. Lalu Khulafaur Rasyidin artinya para pengganti yang mendapatkan petunjuk. Di masa kepemimpinan pasca Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, khalifah adalah jabatan tertinggi dalam kepemimpinan Islam. Mereka dipilih melalui umat Islam melalui musyawarah. Seorang khalifah wajib menjalankan kepemimpinan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tugas seorang khalifah selain sebagai kepala negara, dia juga menjabat sebagai panglima pasukan Islam yang memiliki wewenang luas dalam hal pemerintahan. Ya, ini adalah keempat sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi Khulafaur Rasyidin. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq, yaitu dari tahun 632 sampai 634 Masehi. Lalu yang kedua ada Umar bin Khattab pada tahun 634 sampai 644. Lalu yang ketiga adalah Utsman bin Affan, yaitu pada tahun 644 sampai 656 Masehi. Sedangkan yang terakhir Ali bin Abi Thalib, yaitu pada tahun 656 sampai 661 Hijriah. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Nama asli beliau adalah Abdullah ibnu Abi Quhafa At-Tamimi. Di masa jahiliyah bernama Abdul Ka'bah. Setelah masuk Islam, Nabi menggantinya menjadi Abdullah Abu Bakar. Namun orang-orang pada zaman dahulu memanggilnya dengan Abu Bakar. Abu Bakar lahir pada tahun 572 Masehi di Makkah. Tidak berapa lama setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, karena kedekatan umur antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Abu Bakar As-Siddiq, maka mereka bersahabat, baik sebelum Islam datang maupun sesudah Islam datang. Bagaimana cara pemilihan Abu Bakar As-Siddiq menjadi bagian dari Khulafaur Rasyidin? Pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, lalu di tengah kosongan pemimpin, Sa'ad bin Ubadah mengajukan bahwa kaum Ansorlah yang pantas memimpin kaum muslimin. Karena mengapa kaum Ansor? Karena kaum Ansor telah banyak membantu dan menolong kaum Nabi dan kaum Muhajirin. Namun sisi lain kaum Ansor ingat bagaimana keadaan mereka sebelum Nabi dan kaum Muhajirin datang dari Mekah menuju Madinah untuk mengajak masuk Islam. Pada saat yang bersamaan, Abu Bakar As-Siddiq mengusulkan Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah bin Jarrah untuk menjadi khalifah selanjutnya. Menjadi khalifah. Abu Bakar mengusulkan memilih salah satu di antara mereka, di antara Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah. Namun sebelum kaum Ansor merespon usulan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Abu Ubaidah berpikiran sebaliknya. Malah mereka justru menolaknya dan keduanya justru memilih Abu Bakar. Secara cepat, Umar mengayunkan tangannya kepada Abu Bakar dan langsung membaiatnya. Lalu apa yang dilakukan Umar bin Khattab diikuti oleh Abu Ubaidah dan diikuti oleh kaum Ansor.
Ya, selanjutnya adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab yaitu putra dari Nufail al-Quraisy dari suku Bani Adi, salah satu kabilah suku Quraisy. Tidak ada yang tahu kapan Umar bin Khattab dilahirkan. Pastinya ia dibesarkan layaknya anak-anak lainnya. Memasuki usia remaja, Umar mengembalakan unta milik ayahnya, Khattab bin Nufail, di pinggiran kota Mekah. Selain bergurat, Umar bin Khattab pandai dalam berkuda. Secara fisik tubuhnya kekar, kulitnya putih kemerah-merahan, dan kumisnya lebat. Seperti pemuda pada masa jahiliyah lainnya, Umar bin Khattab akrab dengan minuman keras dan perempuan. Selain itu, Umar sangat gigih dalam membela agama nenek moyangnya. Bagaimana Umar bin Khattab bisa terpilih menjadi Khulafaur Rasyidin? Pada tahun 634 Masehi, ketika pasukan Muslim sedang bergerak menaklukkan Syam, Abu Bakar Asy-Siddiq jatuh sakit. Ketika itulah Abu Bakar berpikir untuk menunjuk salah satu orang untuk menggantinya. Pilihannya jatuh kepada Umar bin Khattab. Pandangannya yang jauh membuat Abu Bakar yakin bahwa Umarlah pemimpin yang tepat untuk menggantikannya. Namun demikian, sebelum menentukan orang yang akan menjadi penggantinya, Abu Bakar meminta penilaian dari sahabat-sahabatnya. Salah satunya kepada Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan. Pada umumnya para sahabat itu memuji dan menyanjung Umar. Maka demikianlah kaum muslimin pada tahun 634 Masehi atau 13 Hijriah membaiat Umar sebagai khalifah. Begitu. Lalu pada hari Rabu waktu subuh Dzulhijjah 23 Hijriah, Khalifah Umar yang hendak mengimami sholat di masjid mengalami nasib naas, yaitu beliau ditikam oleh seorang budak dari Persia yang bernama Abu Lu'lu'ah Fairuz. Budak itu milik Mughirah bin Syu'bah. Selanjutnya yaitu Utsman bin Affan. Utsman bin Affan 6 tahun lebih muda daripada Rasulullah SAW. Kabilahnya adalah Bani Umayyah, merupakan kabilah Quraisy yang sangat dihormati karena kekayaannya. Kekayaannya tersebut mereka peroleh dari usaha perdagangan. Keluarga Utsman juga kaya raya. Pada usia remajanya, Utsman sudah menjalankan usaha dagangnya ke berbagai negeri. Abu Bakar, salah satu sahabat Nabi, dan sebagai teman dagang. Lewat Abu Bakar inilah Utsman bin Affan masuk Islam. Selain sifat yang lemah lembut dan tutur katanya halus, salah satu sifat Utsman yaitu laki-laki yang pemalu. Suatu ketika Rasulullah bersabda, "Hai umatku, yang paling pemalu adalah Utsman bin Affan." Karena kelembutannya, banyak orang yang mencintai Utsman bin Affan. Karena pemalu, Utsman disegani dan dihormati banyak orang. Bagaimana Utsman bin Affan bisa menjadi Khulafaur Rasyidin? Sepeninggalnya Umar bin Khattab, Dewan Syura mulai bersidang untuk menentukan pengganti Umar. Abdurrahman bin Auf ditunjuk sebagai ketua sidang. Sidang berjalan alot sehingga butuh waktu lama, yaitu sekitar 3 hari lamanya. Pada hari terakhir, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Tolha bin Ubaidillah mengundurkan diri dari pencalonan. Maka otomatis calon khalifah yang tersisa hanyalah Abu Thalib dan Utsman bin Affan sebagai khalifah. Namun ketika dibaiat Utsman bin Affan hampir 70 tahun. Ia terpilih mengalahkan Ali bin Abi Thalib karena pertimbangan usia. Yang Ali lebih muda daripada Utsman bin Affan. Yang terakhir ada Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib lahir pada hari Jumat tanggal 13 Rajab di kota Mekah sekitar tahun 600 Masehi. Wah, ia lahir dari pasangan Abu Thalib bin Abdul Muttalib dan Fatimah binti Sa'ad. Ya, Abu Thalib adalah paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Ketika lahir, ibunya memberi nama Haidar, yang artinya singgah. Namun sang ayah lebih suka menamainya dengan Ali, yaitu tinggi dan luhur. Abu Thalib adalah kakak Abdullah, ayah Nabi Muhammad SAW. Jadi Ali dan
Nabi Muhammad adalah saudara sepupu. Sejak kecil, Ali hidup serumah dengan Rasulullah SAW, berada di bawah asuhannya. Namun, Nabi tentu saja ingat bahwa dia pernah diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Ketika dalam asuhan sepupu inilah, Ali mendapat cahaya kebenaran yakni Islam. Tanpa ragu sedikit pun, ia memutuskan untuk menyatakan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Keputusan ini dilakukan ketika Ali masih kecil, ketika umurnya baru 10 tahun. Secara keseluruhan, ia adalah orang ketiga yang memeluk Islam dan yang pertama dari golongan anak-anak. Dan Ali bin Abi Thalib masuk dalam asabiqunal awalun. Begitu. Langsung bagaimana Ali bin Abi Thalib terpilih menjadi Khulafaur Rasyidin? Ya, beberapa sahabat terkemuka seperti Zubair bin Awam dan Talha bin Ubaidil ingin membayat Ali sebagai khalifah. Mereka memandang bahwa dialah yang pantas dan berhak menjadi khalifah. Namun Ali belum mengambil tindakan apapun. Keadaan sewaktu itu begitu kacau dan mengkhawatirkan, sehingga Ali pun ragu-ragu untuk membuat suatu keputusan dan tindakan. Setelah terus-menerus didesak, Ali akhirnya bersedia dibaiat menjadi khalifah pada tanggal 24 Juni 656 Masehi, bertepatan di Masjid Nabawi. Hal ini menyebabkan semakin banyak yang dukungan mengalir, sehingga semakin mantap ia menjadi khalifah. Namun sayangnya, ternyata tidak seluruh kaum muslimin membayar Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Selama masa kepemimpinannya, Khalifah Ali sibuk mengurusi mereka yang tidak mau membaiat dirinya. Sama seperti pendahulunya, yaitu Rasulullah, Abu Bakar, Utsman. Khalifah Ali juga hidup sederhana dan zuhud. Ia tidak senang dengan kemewahan hidup. Ia bahkan menentang mereka yang hidup dengan kemewah-mewahan. Ali bin Abi Thalib menikah dengan Fatimah Az-Zahra, putri dari Rasulullah SAW, dan mempunyai anak yang bernama Hasan Hussein. Terima kasih. Cukup sekian presentasi saya pada pagi ini. Pada hari ini kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah wal jihadu fi sabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.